Pada praktikum kali ini yaitu dengan tema teknik aseptik dan sterilisasi. Pertama, masukkan roti tawar menggunakan garpu steril ke dalam kantong plastik yang telah diberi label. Lalu lipat kantong plastik. Seperti ini. Kedua, ambil roti tawar menggunakan garpu steril. Lalu sentuh menggunakan tangan kotor atau yang belum dicuci. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik yang diberi label tangan kotor. Lalu lipat seperti ini. Yang ketiga yaitu ambil roti menggunakan garpu steril, lalu sentuh menggunakan tangan yang sebelumnya sudah dicuci bersih, lalu menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah diberi label tangan yang diberi hand sanitizer. Lalu lipat seperti ini. Yang keempat, ambil roti menggunakan garpu steril, lalu sentuh menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih menggunakan deterjen seperti ini. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah diberi label. Lalu lipat seperti ini. Setelah itu, taruh keempat kantung plastik di tempat yang aman dari gangguan tikus dan kucing. Lalu, amati setiap 24 jam selama 3 hari. Jadi, hasil dari praktikum kali ini yaitu pada roti satu yang dilabeli kontrol, tidak terjadi pertumbuhan mikroba. Hanya tekstur roti yang mulai mengering dan bau yang menyengat. Roti kedua yaitu tangan kotor juga tidak ditumbuhi oleh mikroba, hanya ada perubahan roti yaitu teksturnya mulai mengering dan bau yang menyengat. Roti yang ketiga yaitu tangan yang diberi hand sanitizer, tidak mengalami perubahan mikroba juga, tidak ditumbuhi jamur, hanya tekstur roti yang mengering dan bau yang menyengat. Roti yang keempat juga tidak mengalami pertumbuhan mikroba, yang diberi label tangan yang diberi deterjen. Ini tidak mengalami pertumbuhan mikroba dan hanya mengalami perubahan tekstur roti yang mengering dan bau yang menyengat. Nah, pertanyaannya adalah satu, mengapa di masa pandemi ini kita diwajibkan menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan pakai sabun? Jawabannya, dikarenakan di masa pandemi sekarang telah menyebar virus COVID-19 atau corona yang disalurkan melalui kontak langsung. Contohnya dengan berjabat tangan langsung atau memegang benda-benda di tempat umum seperti memegang tombol lift, pegang pintu, pegangan pada eskalator,
virus, bakteri, bahkan jamur memang seringkali muncul atau timbul di tempat yang kumuh. Memakai hand sanitizer dapat mengurangi penularan virus ini karena hand sanitizer mengandung air sebagai pelarut, kemudian etanol berkadar alkohol 95% yang berfungsi sebagai antiseptik. Alangkah lebih baiknya kita selalu rajin mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun untuk mengurangi penularan virus ini, sehingga kita dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Jika kita berpergian keluar rumah, seharusnya membawa hand sanitizer. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa pada masing-masing perlakuan terdapat perbedaan dalam hal pertumbuhan mikroba. Pada percobaan kali ini, karena dari segi perlakuan yang berbeda, jelas terdapat perbedaan dalam pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, untuk mengamati roti yang tidak mengalami perubahan signifikan, bahkan tidak sama sekali mengalami perubahan pada roti tersebut, hanya terdapat perubahan pada bau-bau yang menyengat, tidak ditemukan atau terdapat tumbuhnya jamur ataupun mikroba pada roti tersebut. Dipastikan ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan selain dari perlakuannya. Bisa jadi faktor seperti 1. Plastik yang ditutup dengan rapat menggunakan strapless. 2. Tidak ditaruh di dalam tempat yang lembab. 3. Rotinya mengandung bahan antifungi dan fungisida. 4. Nutrisi pada roti tidak memungkinkan untuk bakteri tumbuh sehingga terdapat perbedaan dalam pertumbuhan mikroba. 5. Pada roti tersebut mengandung bahan awetan. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan mikroba dapat tumbuh dengan baik selain dari perlakuan yang sudah dilakukan? 1. Plastik yang dibiarkan terbuka sehingga roti dalam keadaan lembab. 2. Ditaruh tempat yang lembab sehingga membuat roti cepat berjamur yang menyebabkan pertumbuhan mikroba berhasil dan menimbulkan jamur yang akan mengakibatkan pada pembusukan. 3. Roti tidak mengandung bahan antifungi dan fungisida. 4. Nutrisi yang diberikan roti cukup untuk mikroba mengalami pertumbuhan. 5. Suhu merupakan faktor utama dari penyebab tumbuhnya mikroba pada roti ini. 6. Tempat yang lembab merupakan tempat yang cocok untuk timbulnya mikroba ataupun jamur pada roti ini. Sekian pada praktikum hari ini. Terima kasih.